思っているのか。何してるの？ Season ini jadi lanjutan dari kekacauan besar setelah insiden Shibuya kemarin. Jadi fokus utamanya ada di permainan maut yang disebut Culling Game yang dirancang sama Kenjaku. Di kondisi kayak gini, Itadori Yuji sama Fushiguro Megumi harus siap bertarung lawan para penyihir lain. Tujuannya jelas, buat nyelamatin Sumiki dan juga ngebebasin Gojo Satoru. Scene dibuka dengan Yuji yang lagi sibuk cuci tangan di wastafel. Kelihatan banget dia tegang, soalnya darah di tangannya susah banget untuk hilang. Sebelumnya Yuji sempat dikejar sama kutukan gede banget. Monster itu terus ngejar dan berusaha nangkep dia, tapi agak kesulitan karena badannya terlalu gede. Sementara itu Yuji masih bisa kabur dengan cukup santai. Dia lari, nabrak kaca gedung, terus pindah ke gedung lain buat ngehindar. Tapi si kutukan nggak nyerah gitu aja, dia terus ngejar Yuji tanpa henti. Sampai akhirnya Yuji bener-bener ketangkep. Dia dicengkeram sama si monster dan langsung dibawa terbang tinggi ke udara. Tapi yang bikin bingung, Yuji tiba-tiba mental gitu aja dan si kutukan malah kehilangan satu lengannya. Monster itu jatuh dan langsung nimpa Yuji. Nah, entah dari mana tiba-tiba Yuta Okutsu muncul dan langsung nyoba nusuk Yuji pakai katananya. Shin langsung pindah ke markas keluarga Zenin. Di sana, Naoya Zenin alias penyihir Jujutsu tingkat 1 lagi santai ngobrol sama seorang wanita yang kemungkinan besar adalah ibunya Maki dan Mei. Gak lama kemudian, Naoya ketemu sama anggota Zenin lain yaitu Ogi dan Jinichi. Ternyata mereka lagi kumpul bersama Naobito alias kepala keluarga Zenin yang udah meninggal. Dengan pede banget, Naoya langsung ngumumin kalau dia yang bakal jadi penerusnya. Suasananya sempet panas nih, apalagi Naoya juga terang-terangan ngeremehin Ogi dan Jinichi yang dia anggap enggak becus. Untungnya ketegangan itu kepotong pas Furudet datang buat bacain wasiat dari Naobito. Di situ dijelasin kalau Naoya memang ditunjuk jadi kepala keluarga berikutnya dan bakal megang semua aset Zenin, termasuk pusaka terkutuk yang disimpan di gudang SMK Jujutsu. Tapi dalam urusan ngatur pusaka itu dia tetap harus kerja bareng Ogi dan Jinichi. Belum selesai sampai situ, ada tambahan yang bikin suasana makin enggak enak. Kalau Gojo Satoru mati atau kehilangan akalnya, sesuai perjanjian lama dengan Toji Fushiguro, Megumi bakal ditarik balik ke keluarga Zenin dan langsung diangkat jadi kepala keluarga. Semua aset juga otomatis pindah ke Megumi. Jelas aja, Naoya langsung kesel dengarnya. Dia makin nyinyir ke Ogi dan Jinichi, nyebut mereka nggak punya nyali karena bisa-bisanya ngebolehin orang luar kayak Megumi jadi pemimpin. Terus dia nanya, Megumi sekarang di mana? Si wanita tadi bilang kalau kemungkinan Megumi lagi di Tokyo bareng Itadori Yuji. Awalnya Naoya nggak kenal Yuji, tapi begitu tahu kalau Yuji itu wadahnya Sukuna, dia langsung ambil keputusan dong. Tanpa pikir panjang dia mau pergi ke Tokyo buat ngehabisin Yuji sekalian Megumi. Walaupun Tokyo sekarang lagi kacau penuh kutukan, Naoya sama sekali enggak peduli. Buat dia yang penting cuma satu, enggak ada orang lain yang boleh jadi kepala keluarga Zenin selain dirinya. Di sisi lain Yuji lagi ngobrol sama Choso. Dia bilang kalau dia ngerasa kekuatan Sukuna makin lama makin gede aja. Dan itu bikin dia enggak tenang. Soalnya menurut Yuji, Sukuna kayak lagi nyiapin sesuatu yang buruk buat Megumi. Menariknya, Choso sendiri nggak marah sama sekali, meskipun Yuji yang dulu ngalahin Eizo dan Keiichizu. Buat dia, itu semua cuma kejadian yang nggak bisa ditebak. Akhirnya mereka berdua jalan bareng ke pusat kota, niatnya buat ngurangin jumlah roh kutukan yang makin liar. Pas lagi di jembatan laut, Yuji tiba-tiba nepuk tangannya, kayak mancing kutukan buat muncul. Begitu para monster itu datang, dia langsung tancap gas buat ngehindarin serangan mereka.
Kutukan-kutukan lain terus bermunculan tanpa henti dan ngejar Yuji. Dia pun terus lari tanpa nengok ke belakang sampai akhirnya masuk ke lorong bawah tanah. Di situ dia langsung teriak ke Choso buat nyerang. Gak pakai lama, Choso langsung ngeluarin teknik darahnya dan ngehancurin semua kutukan yang lagi ngejar Yuji. Pas ada satu kutukan nyoba nyerang Choso dari belakang, Yuji langsung nyamperin dan ngasih pukulan keras yang bikin kutukan itu langsung tumbang. Choso pun ngaku kalau sekarang energi kutukan Yuji jauh lebih kuat dibanding waktu mereka dulu berantem. Bahkan secara fisik, Yuji juga kelihatan makin gak masuk akal kuatnya, padahal kondisinya belum sepenuhnya pulih. Tiba-tiba muncul Naoya. Kehadirannya jelas bikin Yuji dan Choso langsung waspada. Sebenarnya, Naoya datang bukan buat mereka, tapi mau ngurus Megumi. Cuma ya, dia juga nggak bakal ngebiarin Yuji sama Choso berkeliaran bebas. Apalagi Yuji sekarang udah dijatuhi hukuman mati sama para petinggi. Tanpa basa-basi, Naoya langsung ngebut dan nyerang Yuji. Nggak terima Yuji diserang, Choso langsung maju buat nahan. Tapi masalahnya, Naoya ini cepet banget geraknya. Dia gampang hindarin serangan sambil terus ngeluarin pukulan bertubi-tubi yang bikin Choso hampir nggak punya kesempatan buat membalas. Kelihatan banget Yuji sama Choso mulai nyusun rencana buat ngalahin Naoya. Tapi belum sempet jalan, suasana langsung berubah jadi tegang banget. Tiba-tiba ada tekanan energi gede yang bikin Yuji mikir itu punya Goju Satoru. Ternyata salah, itu justru kekuatan Yuta Okutsu. Yuji langsung bingung, kok Yuta bisa muncul di situ sih? Sementara Choso malah makin waspada karena dia yakin banget Yuta datang buat ngehabisin Yuji. Di sisi lain, Naoya malah santai dan minta Yuta buat enggak nyerang dia, soalnya mereka satu pihak. Dia juga ngenalin diri sambil bilang kalau tujuan mereka sama, yaitu mengeksekusi Yuji. Ngelihat situasi makin bahaya, Choso langsung nyuruh Yuji untuk kabur. Dia tahu banget kemampuan Naoya soal kecepatan itu enggak main-main, dan kalau sampai ketangkep bakal repot banget. Choso pun siap nahan Naoya sendirian biar Yuji bisa lolos. Yuta langsung ngejar Yuji, tapi dia agak kaget juga karena ternyata Yuji cukup cepat buat imbangin jarak. Sementara itu Choso harus berhadapan sama Naoya yang super pede. Naoya ngeremehin banget teknik manipulasi darah milik Choso. Menurut dia selain teknik darah penusuk, sisanya nggak terlalu berbahaya. Bahkan dia bilang teknik itu butuh waktu buat disiapin, dan sebelum itu selesai dia yakin bisa ngalahin Choso duluan. Shin balik ke Yuji yang lagi nahan serangan katana Yuta mati-matian. Walaupun sempat lepas dari serangan, Yuji tetap harus jungkir balik ngadepin serangan Yuta yang brutal banget. Dari situ Yuji sadar secara kekuatan dasar Yuta mungkin kelihatan biasa aja. Tapi masalahnya cadangan energi kutukannya gila banget, bahkan jauh lebih banyak dari Gojo Satoru. Meski begitu, Gojo tetap unggul soal performa berkat kekuatan Sick Ice-nya. Tapi buat Yuji itu nggak terlalu ngaruh sekarang, karena dia tetap kewalahan banget lawan Yuta. Setiap serangan Yuta berasa mematikan. Walau terdesak, Yuji nggak mau tumbang di sini. Dia terus ngindar sambil mikir cara buat balikin keadaan. Dengan cepat, dia ngambil pisau survival dari dalam mobil. Walaupun dia belum benar-benar paham cara pakai senjata dengan energi kutukan, Yuji tetap nekat buat ngelawan Yuta cuma bermodal pisau kecil itu. Pisau yang dipakai Yuji hancur dan tubuhnya juga kena tebasan. Tapi di tengah kondisi itu, Yuji masih sempat ngebalas dengan cara nendang sampai katananya Yuta patah. Yuta sempet kaget tapi langsung sadar juga. Ya wajar sih, Yuji kan muridnya Gojo, nggak mungkin gampang ditumbangkan. Ngelihat Yuta udah nggak pegang senjata, Yuji jadi agak pede. Dia langsung maju lagi buat nyerang. Tapi belum sempet ngapa-ngapain, tiba-tiba muncul tangan raksasa yang langsung nahan tubuhnya. Yuji jelas kaget banget, soalnya itu kutukan kuat yang langsung ngekunci dia sampai nggak bisa gerak sama sekali. 何してるの？なんだこいつ、式神。ごめんね。 Sementara itu di tempat lain, Naoya masih terus ngegas dan ngasih pukulan bertubi-tubi ke Choso. Choso sampai kewalahan dan hampir nggak bisa ngelawan.
Setiap kali Choso nyoba ngebales, Naoya selalu berhasil ngehindar. Terus langsung nyerang balik dengan kecepatan tinggi. Pola gerak Naoya yang super cepat bikin Choso bingung banget, susah ditebak. Dia jadi makin terdesak karena belum mengerti teknik kutukan yang dipakai Naoya. Dalam kondisi kayak gitu, jelas Choso nggak bisa bebas pakai manipulasi darah di luar tubuhnya. Walaupun udah diajar habis-habisan, Choso tetap bangkit. Ketahanannya memang gila ya. Dia langsung ngeluarin teknik Sekirin Yakudosai buat ingkatin kekuatan fisiknya sampai maksimal. Dia malah langsung menghilang dari depan Choso. 君しつこいから使わせてもろたで。 Tapi ya, buat Choso nutup luka gitu mah masa sepele buat dia. Yang jadi masalah, Naoya ini tipe orang yang bakal ngelakuin apa aja buat ngejatuhin lawannya. Beda banget sama Choso yang sayang banget sama adik-adiknya, Naoya malah bener-bener benci sama saudaranya sendiri yang dia anggap lemah. Bahkan dia ngeremehin kakak-kakaknya sendiri, parah sih. Choso sampai bingung denger itu, soalnya menurut dia mau kakak lo kuat atau enggak tetap aja dia itu panutan. Nah, Choso sendiri ngerasa dia dulu enggak punya panutan dan sering salah langkah. Tapi justru karena itu dia berusaha keras jadi contoh yang baik buat adik-adiknya. Tanpa disadari ternyata Choso udah nyebarin darahnya kemana-mana. Naoya langsung gercep ngindar, tapi dia juga heran. Gimana ceritanya? Choso masih kuat, padahal darahnya udah keluar sebanyak itu. Darahnya Choso kayak ombak, terus ngejar Naoya kemanapun dia lari. Mau kabur gimana juga, ujung-ujungnya Naoya tetap masuk ke area serangan darah penusuk. Tapi anehnya, walaupun udah kepepet, Naoya malah santai bahkan senyum. Tapi dia mulai bingung juga kenapa Choso belum ngelepas serangan utamanya. Ternyata Choso cuma lagi nunggu momen yang pas. Begitu waktunya tepat, langsung deh dia ngeluarin jurus andalannya, Choso Jinsai. Ini jurus orisinal yang udah dia latih lebih dari 150 tahun. Gila nggak tuh? Darahnya langsung meledak ke segala arah dan kena Naoya telak. 生地に染み取る血を固定しとんのか。イエスで作った動きをトレースする。打ってこうへんねや。 Naoya langsung kena efeknya sampai kelihatan bener-bener drop. Nah, pas Choso mau ngehabisin dia, tiba-tiba Yuta nongol dari belakang sambil nyeret tubuhnya Yuji. Gak lama setelah itu, Naoya tiba-tiba muntah darah. Dia sendiri sampai bingung, kok serangannya Choso bisa separah itu ya efeknya. Di situ, Yuta nawarin bantuan buat nyembuhin Naoya pakai teknik pembalik kutukannya. Tapi ya nggak gratis juga sih. Naoya harus mau lapor ke petinggi Jujutsu kalau Yuji udah dieksekusi. Scene lalu flashback ke masa lalu. Waktu Yuji masih bayi, dia kayak ngelihat kenangan soal ayahnya, yaitu Jin Itadori, yang lagi debat sama kakeknya alias Wasuke. Si kakek ini ngingetin Jin buat nggak deket-deket sama Kaori karena dia ngerasa bakal ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Wasuke makin ngotot, dia bilang kalau Kaori itu sebenarnya udah meninggal. Tiba-tiba sosok Kaori muncul di belakangnya bikin suasana semakin serem. Setelah lihat wajah ibunya, Yuji langsung kayak bangun di tempat yang enggak jelas. Dia langsung waspada, apalagi pas lihat Yuta duduk di depannya sambil natap serius. Anehnya, Yuta malah kelihatan lega banget lihat Yuji masih hidup. Sambil senyum, dia mulai jelasin kalau sekitar bulan September, Gojo sempat ketemu dia dan nitipin Yuji. Jadi ternyata semua ini cuma sandiwara. Yuta pura-pura ngeeksekusi Yuji, soalnya Gojo udah punya firasat buruk soal masa depan. Makanya dia nitipin murid-murid SMK Jujutsu ke Yuta. Tapi yang paling dia tekankan itu adalah si Yuji, karena nasib mereka mirip, sama-sama pernah ada keputusan buat dieksekusi. Akhirnya Yuta yang ngajuin diri buat jadi Algojo Yuji, karena menurut dia itu cara paling aman. Tapi biar petinggi Jujutsu percaya, dia harus bikin sumpah pengikat dulu sebagai bukti kalau dia serius. Di akhir penjelasannya, Yuta cuma bisa minta maaf, karena dia memang sempat membunuh Yuji. Jadi kenapa Yuji masih hidup? Ternyata sebelum semuanya kejadian, Yuta udah siapin teknik pembalik kutukan. Pas jantungnya Yuji sempat berhenti, Yuta langsung gercep nyembuhin dia pakai teknik itu.
Emang sih, kemungkinan besar sandiwara ini bakal ketahuan juga sama si petinggi. Tapi setidaknya sekarang mereka nganggep eksekusi Yuji itu udah kelar. Yuji sendiri ngerasa agak lega waktu tahu Yuta ternyata ada di pihaknya. Gak lama, Megumi datang dan langsung nyuruh Yuji balik ke SMK Jujutsu. Tapi Yuji nolak. Dia ngerasa nggak bisa nerima semuanya begitu saja. Apalagi setelah apa yang dia lakuin waktu dikontrol Sukuna. Banyak korban yang jatuh gara-gara itu. Akhirnya mereka berdua sempet debat. Megumi coba nenangin Yuji. Dia bilang itu bukan sepenuhnya salah Yuji. Walaupun semuanya udah kejadian, bukan berarti Yuji harus nyerah gitu aja. Malah sekarang Yuji punya alasan buat tetap bertahan, setidaknya buat ngejaga Megumi. Soalnya Kamo Noritoshi lagi bikin permainan gila di mana para penyihir Jujutsu dipaksa saling bunuh. Game ini dikenal sebagai Culling Game. Parahnya lagi, Sumiki juga ikut kejebak di dalam permainan itu. Makanya Megumi bener-bener butuh bantuan Yuji buat nyelamatin dia. Permintaan itu jelas bikin Yuji kepikiran dan akhirnya dia mulai luluh buat bantu Megumi. Nah, ini dia aturan dasar di Culling Game. Pertama, setelah seseorang membangkitkan teknik kutukannya, dia wajib daftar ikut game ini di salah satu koloni dalam waktu 19 hari. Kedua, kalau nggak ngikutin aturan itu, teknik kutukannya bakal dihapus. Ketiga, orang biasa yang masuk ke dalam koloni otomatis bakal jadi pemain dan dianggap ikut serta dalam game ini. Keempat, pemain bisa dapat poin dengan cara ngebunuh pemain lain. Kelima, jumlah poin dari tiap nyawa ditentuin sama penguasa game. Biasanya penyihir dihargai 5 poin, sedangkan non-penyihir cuma 1 poin. Intinya sih, ini bukan sekedar game biasa, tapi bener-bener permainan hidup dan mati. Lanjut ya, makin gila nih aturannya. Jadi yang keenam, pemain bisa tukerin 100 poin buat nego sama si penguasa game, biar bisa nambah aturan baru. Tapi ingat, poin dari nyawa sendiri enggak dihitung ya. Ketujuh, si penguasa game wajib nerima aturan baru itu selama nggak ngasih dampak jangka panjang ke sistem gamenya. Terus yang kedelapan, kalau poin seseorang pemain nggak berubah selama 19 hari, siap-siap aja teknik kutukannya bakal dihapus. Di tengah obrolan itu Yuji bilang ke Yuta kalau Sukuna kayaknya lagi nyiapin sesuatu yang nggak beres buat Megumi. Dia bisa ngerasain itu karena sebelumnya dipaksa makan beberapa jari Sukuna sekaligus. Sekarang total udah ada 15 jari di dalam tubuhnya. Kalau sampai nambah 5 lagi, Yuji sendiri nggak yakin dia masih bisa ngendaliin tubuhnya. Makanya Yuji ngomong jujur ke Yuta kalau suatu saat dia beneran berubah jadi Sukuna, dia minta Yuta buat langsung ngehabisin dia tanpa ragu. Yuta pun setuju demi kebaikan semua orang. Nah, buat langkah selanjutnya, Megumi nyaranin mereka ke SMK Jujutsu buat ketemu Master Tengen. Katanya banyak jawaban ada di sana, termasuk soal gimana cara ngebebasin Gojo Satoru. Di sisi lain, Yuji juga kelihatan terpukul banget waktu dengar kabar tentang Nobara dari Megumi. Kondisinya emang parah, tapi Yuji berusaha tetap kuat dan nerima kenyataan itu. Tiba-tiba Choso muncul dari balik bayangan. Dia bilang punya ide buat ngelewatin penghalang milik Tengen. Mereka bakal pakai trik yang mirip kayak yang dulu dipakai Mahito waktu berhasil nyolong jari Sukuna. Nggak lama kemudian Yuji akhirnya ketemu Maki sama Yuki di SMK Jujutsu. Setelah pertarungan sebelumnya, kondisi Maki lumayan parah. Yang bikin makin ribet, lukanya itu nggak bisa disembuhin. Bahkan pakai teknik membalik kutukan sekalipun. Habis ngobrol bentar, Choso langsung mulai jelasin rencananya. Jadi di jalur menuju koridor bintang ada tempat penyimpanan pusaka terkutuk. Nah, di situ tersimpan sisa-sisa tubuh adik-adiknya Choso, kayak Noranso, Soso, Tanso, Sanso, Kotuso, dan lainnya. Walaupun cuma jasad, tapi itu cukup buat Choso ngerasain keberadaan mereka. Akhirnya mereka semua lanjut jalan menuju koridor bintang. Choso bisa ngerasain posisi adik-adiknya ada di dalam sebuah bangunan. Dia juga sempat janji nanti bakal balik buat jemput mereka semua. Mereka terus jalan sampai masuk ke sebuah ruangan utama yang terang banget. Tapi anehnya kosong, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba Master Tengen muncul gitu aja.
Semuanya jelas langsung diam, gak ada yang ngomong. 帰るのか宿儺の器 Nah, segitu dulu cerita kali ini ya. Menurut kalian gimana? Seru nggak animenya? Kalau suka nanti kita lanjut bahas lagi di video berikutnya. Makasih udah nonton sampai habis. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.